Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi seperti disampaikan oleh Pak Eko bahwa di dalam proses pengadaan tanah itu tidak ujug-ujug langsung pembayaran Bapak dan Ibu. Jadi harus melalui tahapan demi tahapan. Jadi seperti kita ketahui, mohon izin ya saya untuk berdiri untuk menjelaskan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini mohon izin untuk menjelaskan tahapan pengadaan tanah. Jadi seperti kita ketahui tadi aturannya ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kemudian ada juga aturan di dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 dan juga Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 19 Tahun 2021. Tahapan pengadaan tanah ada 4 tahapan. Jadi yang pertama adalah tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan, kemudian instansi yang memerlukan tanah atau pemohon. Jadi instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini adalah Kementerian PUPR dengan menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah DPPT, dan itu sudah terverifikasi oleh kami dari tim verifikasi Provinsi Jawa Barat. Itu sudah sesuai dengan aturan di mana 11 muatan yang ada di dalam DPPT itu sudah ada semuanya. Salah satunya mungkin yang sekarang harus ada adalah mengenai KKPR. Jadi kegiatan penyesuaian ruang untuk KKPR-nya. Kemudian yang kedua, tahapan persiapan Bapak dan Ibu. Ini yang menyelenggarakannya adalah Gubernur, Bupati, Wali Kota. Karena ini pengadaan tanahnya lebih dari 5 hektar, itu yang bertanggung jawab untuk tahapan persiapan adalah Gubernur, dan nanti akan keluarnya penetapan lokasi oleh Gubernur. Kemudian yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan. Ini yang akan melaksanakannya adalah Kementerian ATR dan instansi terkait untuk yang tahapan pelaksanaan. Kemudian yang keempat adalah penyerahan hasil, ini Kementerian ATR BPN. Jadi tahap demi tahap ini harus kita laksanakan. Sekarang kita ke tahap yang kedua Bapak dan Ibu. Kita konsentrasi ke tahapan persiapan. Dilanjut. Nah Bapak dan Ibu, untuk tahapan persiapan ini di dalam aturannya, jadi tahapan persiapan pengadaan tanah dilaksanakan oleh tim persiapan pengadaan tanah. Tadi jadi kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, jadi merupakan tim persiapan. Ini adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik. Jadi kalau melihat tugas kami dari tim persiapan itu ada 3, pemberitahuan rencana pembangunan yang sekarang kita laksanakan atau sosialisasi. Kemudian yang kedua, pendataan awal. Nanti Bapak dan Ibu jangan dulu pulang, nanti kita akan melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan nanti akan dilaksanakan konsultasi publik. Jadi ada 3 tahapan yang harus dilaksanakan oleh kami tim persiapan di dalam tahapan persiapan. Dilanjut. Nah, tadi sudah disampaikan untuk timnya, yang tadi disampaikan ketuanya adalah asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian anggota-anggotanya dari Dinas Perumahan dan Pemukiman, kemudian dari Biro Pemotda, ada OPD-OPD terkait yang mempunyai tugas di dalam tahapan persiapan pengadaan tanahnya. Dilanjut. Nah, ini tadi yang tahapan persiapan. Tadi kita masuk ke tahapan yang kedua. Tahapan persiapan apa saja? Jadi ini pemberitahuan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan atau pemberitahuan rencana pembangunan. Kemudian nanti masuk ke pendataan awal. Ini waktunya 30 hari, tapi kalau lebih cepat lebih bagus karena memang ini dituntut harus cepat pelaksanaan proyek strategis nasional. Jadi nanti mungkin ini harus dalam waktu sekarang mungkin bisa dilaksanakan. Ini adalah pengumpulan data awal pihak yang berhak, objek pengadaan tanah. Jadi pihak yang berhak adalah Bapak dan Ibu semuanya, pemilik lahan. Kemudian objek pengadaan tanahnya lahan Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga ini
melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Ini nanti ada konsultasi publik Bapak dan Ibu. Yang ketiga, jadi nanti ada tahapan yang ketiga, konsultasi publik, di mana outputnya adalah berita acara kesepakatan. Nanti mungkin kami akan menjelaskan kembali mengenai konsultasi publik ini. Kalau misalkan tidak ada masalah, itu mungkin bisa dilaksanakan pada hari ini juga, gitu ya. Jadi ada sosialisasi, ada pendataan awal, dan ada konsultasi publik. Tapi ini mungkin kesepakatan dari Bapak Ibu semuanya kalau memang setuju dilaksanakan konsultasi publik. Jadi berita acaranya, dan dari berita acara inilah nanti keluarnya penetapan lokasi oleh gubernur. Jadi kami tidak bisa mengeluarkan penetapan lokasi oleh gubernur kalau tidak ada berita acara kesepakatan dari warga pemilik lahan, seperti itu. Jadi 4 tahapan inilah di dalam tahapan persiapan Bapak dan Ibu. Paham ya Bapak dan Ibu? Ya, dilanjut. Nah, untuk yang pemberitahuan awal, ini di dalam aturannya, mungkin kami akan menyampaikan berdasarkan aturan. Jadi ada secara langsung, ada secara tidak langsung. Sekarang kita laksanakan secara langsung Bapak dan Ibu. Mungkin kemarin waktu zaman COVID itu tidak bisa dilaksanakan secara langsung, secara offline, tapi kita melaksanakan secara Zoom biasanya ya, online gitu. Tetapi alhamdulillah kondisinya sudah membaik, kita bisa berinteraksi dengan Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian ini ada surat pemberitahuan. Jadi Bapak dan Ibu sudah menerima undangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk hadir di dalam acara sosialisasi dan pendataan awal pada hari ini. Jadi ini ada pemberitahuan, kemudian ada surat ini bisa secara tidak langsung, ada melalui surat kabar dan sebagainya. Mungkin ini untuk yang pemberitahuan rencana pembangunan. Jadi maksudnya apa di dalam acara sosialisasi ini? Jadi disampaikan, jadi maksud dan tujuan rencana pembangunan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pembangunan jalan tol Cinere Jagorawi ini mempunyai manfaat yang sangat besar, mempunyai tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas jaringan jalan dan sebagainya. Itu sudah disampaikan. Letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan nanti mungkin akan lebih dijelaskan oleh Kementerian PUPR. Kemudian tahapan rencana pengadaan tanahnya, jadi ada 4 tahapan yang harus dilaksanakan di dalam proses pengadaan tanah. Kemudian ada perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, nanti mungkin ini akan dijelaskan waktunya dari Kanwil ATR BPN. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan itu tadi sudah harus segera dilaksanakan pembangunannya. Jadi di tahun 2023 itu harus sudah pembangunan fisiknya. Kemudian informasi lainnya yang dianggap perlu. Dilanjut. Nah Bapak dan Ibu, untuk nanti sesudah sosialisasi ini akan ada pendataan awal Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, untuk pendataan awal tadi pihak yang berhak adalah pihak Bapak dan Ibu pemilik lahan. Jadi ada yang pemegang hak atas tanah, ada yang pemegang hak pengelolaan, ada nazir untuk tanah wakaf, mungkin jadi bukan hanya pemilik warga tetapi juga mungkin ada tempat ibadah, ada tanah-tanah negara, itu juga menjadi pihak yang berhak. Ada pemegang alat bukti tertulis hak lama, ada masyarakat hukum adat, ada pihak yang menguasai tanah negara, ada pemegang dasar penguasaan atas tanah, dan pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Inilah yang akan merupakan pendataan awal pihak yang berhak ini, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu diharapkan mungkin sudah ada informasi, Bapak dan Ibu harus membawa fotokopi KTP, kemudian KK, bukti kepemilikan tanah, IMB, SPPT, rekening pembayaran listrik, telepon, dan PAM. Bapak Ibu sudah membawa semuanya? Ya. Sudah, alhamdulillah. Itu lebih mempermudah di dalam proses pengadministrasian pendataan awal ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah membawa semuanya kelengkapan ini.
Kemudian dilanjut. Nah, Bapak dan Ibu sesudah sosialisasi, kemudian ada pendataan awal, itu selesai, Bapak dan Ibu nanti akan dipanggil satu-satu. Nah, kemudian tadi yang mengenai konsultasi publik. Konsultasi publik inilah yang menjadi penting Bapak dan Ibu. Karena di sini, di konsultasi publik ini akan ada berita kesepakatan untuk rencana lokasi pembangunan, baru rencana lokasi pembangunan Bapak dan Ibu. Jadi belum ke nilai harga dan sebagainya. Jadi misalkan karena sekarang pembangunannya sudah berjalan, rencana lokasi pembangunan itu ada di Kecamatan Limo dan Kecamatan Beji, di Desa Limo dan Kelurahan Tanah Baru. Nah itu baru rencana lokasi saja. Keluarlah nanti penetapan lokasi seperti itu. Nah, untuk konsultasi publik ini di sini disebutkan jelas bahwa proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencari kesepakatan dan kesepamahaman dan kesepakatan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ini untuk definisi konsultasi publik. Jadi diharapkan ada kesepamahaman bareng gitu ya, dan ada kesepakatan dari Bapak dan Ibu semuanya untuk rencana lokasi pembangunan, baru rencana lokasi pembangunan Bapak dan Ibu. Jadi belum ke harga dan sebagainya. Nah, kemudian di sini pelaksanaan konsultasi publik dilaksanakan di kantor kelurahan atau desa atau tempat lainnya. Undangan diberikan paling lama 3 hari sebelum konsultasi publik dilaksanakan. Tetapi ini mungkin akan disesuaikan ya kalau Bapak dan Ibu sepakat untuk melaksanakan konsultasi publik pada hari ini, gitu ya. Kemudian tim persiapan menjelaskan maksud dan tujuan rencana pembangunan tadi sudah disampaikan. Kemudian tahapan pengadaan tanah, peran penilai dalam menentukan nilai ganti kerugian. Kemudian kehadiran pada konsultasi publik dibuktikan dengan daftar hadir. Bapak dan Ibu sudah mengisi daftar hadir dan dokumentasi berupa foto dan juga video. Jika telah diundang 3 kali namun tidak menghadiri konsultasi publik, dianggap menyetujui lokasi. Menyetujui lokasi, bukan menyetujui harga ya, menyetujui lokasi. Konsultasi publik dilaksanakan paling lama 60 hari. Konsultasi publik paling lama 30 hari. Konsultasi publik ulang. Gubernur membentuk tim kajian keberatan jika terdapat keberatan terhadap lokasi rencana pembangunan. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya mendukung untuk rencana pembangunan jalan tol Cinere Jagorawi ini gitu ya. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak setuju, dari kami pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk tim kajian keberatan. Kenapa keberatannya seperti apa? Hal-hal apa saja yang memang menjadi keberatan gitu. Dilanjut. Nah, ini tim kajian keberatan. Jadi tim kajian keberatan adalah tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur melaksanakan inventarisasi masalah. Jadi masalahnya apa yang menjadi dasar keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolak keberatan. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ada yang tidak setuju, itu ada tim kajian keberatan. Nanti permasalahannya apa, kemudian dikaji. Kalau memang permasalahannya masih memungkinkan, tidak diterima atau ditolak, jadi tetap saja Bapak dan Ibu harus menyetujui rencana lokasi pembangunan. Tapi Bapak dan Ibu, selama kami melaksanakan tugas sebagai tim persiapan, dan itu kami sudah melaksanakan dari pembangunan jalan tol yang ada di Provinsi Jawa Barat, itu tidak pernah dibentuk tim kajian keberatan. Alhamdulillah semua warga Jawa Barat mendukung proyek strategis nasional. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ada di Kota Depok juga seperti itu ya, alhamdulillah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dilanjut. Nah, kalau tim keberatan itu ketuanya adalah Sekda, Sekretaris Daerah, dan anggotanya itu ada dari Biro Hukum, kemudian ada juga dari Kanwil ATR BPN. Nah, untuk penetapan lokasi pembangunan
keputusan gubernur atau yang disebut dengan Penlok, Bapak dan Ibu. Jadi penetapan lokasi oleh gubernur apabila didasarkan oleh berita acara kesepakatan. Berita acara kesepakatan nanti ini akan diumumkan dalam 10 hari ini untuk penetapan lokasi gubernur. Masa berlakunya itu 3 tahun dan bisa diperpanjang selama 1 tahun. Itu untuk yang Penlok, penetapan lokasinya seperti itu. Dilanjut. Ini pengumuman, tadi pengumuman saya sudah sampaikan dalam waktu 10 hari dan ini akan apabila keluarnya Penlok terbit itu akan diumumkan di kantor kecamatan, kantor desa atau kantor di kantor-kantor yang bisa dilihat oleh warga. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat Penloknya sudah keluar, itu bisa di pengumuman di kantor kecamatan dan kantor desa. Nah itu dilanjut. Nah ini mungkin kebutuhanan. Nanti mungkin ini harus konfirmasi ya dengan Kementerian PUPR nanti berapa lahan, tapi berdasarkan hasil JPPT mungkin nanti harus disinkronkan lagi. Coba lihat. Jadi ini ada tadi di Depok untuk yang Kecamatan Limo, ada di Kelurahan Limo, kemudian Kecamatan Beji, ada di Kelurahan Tanah Baru. Ini lokasinya. Jadi ada 2 kecamatan dan 2 kelurahan seperti itu. Kemudian dilanjut. Nah untuk yang lahannya mungkin harus konfirmasi, tapi kalau berdasarkan di DPPT mungkin harus ada 121. Ya, mungkin Pak Eko atau mungkin menjadi 55 ya. Nanti itu harus dikonfirmasi kembali. Ini karena mungkin dari data yang lama ini harus ada. Dilanjut. Nah, mungkin itu Pak untuk tahapan-tahapan persiapan itu ada 4 tahapan. Pertama tahapan perencanaan, kedua tahapan persiapan, ketiga tahapan pelaksanaan, dan yang keempat adalah tahapan penyerahan hasil. Tahap demi tahap harus kita laksanakan. Nanti terakhir adalah tahapan penyerahan hasil. Jadi untuk tahapan persiapan ada 3, sosialisasi, pendataan awal, dan konsultasi publik sampai dikeluarkannya penetapan lokasi oleh gubernur. Nah, kemudian mungkin ini sekilas saja untuk yang terkait dengan kerugian. Mengenai kerugian Bapak dan Ibu, tapi mungkin akan lebih jelas nanti dari Kementerian, dari Kanwil ATR BPN. Jadi sering bertanya mengenai ganti untung, ganti rugi. Jadi kalau di dalam aturan ini adalah ganti kerugian Bapak dan Ibu. Jadi kerugian yang dialami oleh Bapak dan Ibu semuanya diganti oleh pemerintah. Ada kerugian fisik dan ada kerugian non fisik. Untuk kerugian fisik ini bisa kita lihat ada tanah yang dimiliki oleh Bapak. Karena adanya pembangunan jalan tol ini, Bapak harus bisa menyerahkan untuk kepentingan pemerintah, itu tanah. Nanti tapi pemerintah akan mengganti kerugian yang dialami oleh Bapak dengan nilai tanah yang sesuai dengan aturan seperti itu. Ada ruang atas tanah, ada bangunan, ada tanaman, ada benda yang berkaitan dengan tanah, ada kerugian lain yang dapat dinilai. Jadi kalau melihat dari poin-poin ini, jadi Bapak kalau misalkan punya ruang bawah tanah atau bunker, septic tank, itu akan dinilai, akan dimasukkan ke dalam penilaian fisik seperti itu. Ada juga kerugian non fisik. Kerugian non fisik ini ada kerugian ekonomi atau premium. Jadi kerugian kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, termasuk alih profesi. Jadi misalkan Bapak dan Ibu punya warung, punya toko, karena adanya dampak pembangunan, ini akan dinilai kerugiannya yang dialami oleh Bapak dan Ibu. Kemudian ada kerugian emosional juga, ada solatium, kepentingan pemilik atas rumah yang dimiliki, jangka waktu pemilik telah memiliki atau menempati rumah, dan ketidaknyamanan yang mungkin diderita pemilik, ini akan dinilai juga Bapak dan Ibu ya. Jadi ini kriteria-kriterianya, kisi-kisinya, tetapi yang akan menilai berapa harganya itu adalah KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Jadi bukan kami, bukan dari tim persiapan, bukan dari tim pelaksana,
atau bukan dari Kementerian PUPR sebagai instansi pemohon, tapi ada khusus yang namanya KJPP. Nah, seperti itu, ada beban masa tunggu, jadi diperhitungkan akibat adanya tenggang waktu atau jeda waktu antara tanggal terbitnya penetapan lokasi sampai dengan tanggal pembayaran ganti kerugian. Itulah Bapak dan Ibu gambaran secara singkat untuk proses pengadaan tanah yang harus dilaksanakan di dalam pengadaan tanah di pembangunan jalan tol Cinere Jagorawi. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.